Sebelum kita menggambar, kalian bisa mengamati bidang-bidang yang muncul di permukaan tampilan user interface ini. Kita harus pastikan letak menggambar kita sesuai dengan sumbu koordinat mesin CNC turning. Sesuai dengan pembelajaran kita di CNC dasar. Kalian CNC dasar diajari cam turning juga? Belum? Oke. Kalau kalian belajar CNC turning, yang harus kalian pastikan adalah di mana arah dan letaknya sumbu X dan sumbu Z. Kalau sumbu Z itu adalah arah yang horizontal, ini kaitannya dengan panjangnya benda kerja, sedangkan yang X adalah kaitannya dengan diameternya benda kerja. Sehingga kalau kita lihat di sini sumbu X dan sumbu Z ini letaknya terbalik. Harusnya sumbu X-nya ini diisi oleh sumbu Z, sedangkan sumbu yang ke atas ini diisi dengan sumbu X. Sehingga gimana caranya agar kita bisa sesuai? Ya kita posisikan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Dia artinya sumbu Z sudah sesuai dengan arah dari benda kerjanya, sedangkan yang X juga sudah sesuai. Hanya saja kalau kita menempatkan sumbu X-nya di depan sini, otomatis posisi pahatnya juga di depan sini, di kursor saya ini. Ya, padahal di mesin CNC turning kita letaknya pahat itu berada di sebaliknya sini, di atasnya sini. Sehingga kalau kita posisikan seperti ini kurang tepat, jadi kita balik lagi sumbunya, jadinya seperti ini. Yang ini sumbu Z, arah horizontal ini, yang arah vertikalnya adalah sumbu X. Kita posisikan dulu, kalau yang ini tulisannya artinya back, belakang, kita ganti jadi front. Seperti ini. Kemudian kalau kita home, posisikan home, dia kan masih belum tepat ya. Jadi nggak usah khawatir, agar lebih mudah kita posisikan saja ke posisi front tadi, terus kita gambar dulu. Nih, kita posisikan di sini, kemudian kita gambar, create sketch, masukkan ke bidangnya X dan Z, seperti ini. Kemudian loh Pak, kok di sini dia berputar Pak? Kita balik saja, jadinya seperti ini. Sehingga kita itu acuannya adalah sumbu Z-nya itu yang horizontal ini, yang merah ini sumbu X-nya. Kita gambar selayaknya kita menggambar di Inventor. Seperti ini. Saya sengaja tidak menggunakan shortcut biar kalian sedikit lebih mudah memahami. Misalkan 30, kemudian saya akan buat garis kemudian saya kasih ukuran ini, jaraknya 10, ini jaraknya 8, ini radiusnya adalah mungkin 5, kemudian ini 12, 8. Ini saya tidak ada panduan ya, jadi nanti silakan kalian mencoba dengan menggambar bebas. Kita kasih dimensi
ini 7,5, ini 10, ini oke sudah 16. Oke, ini sudah otomatis. Ini 25. Oke, tinggal yang ini belum sesuai, kita ganti jadi mungkin seperti ini. Kita constraint. Oke. Gini, ini kita extend. Oke, ini juga kita ini enggak, sudah bersambung, dihapus. Kita kasih dimensi 5. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita kasih panjang sudah, diameter sudah. Kita hapus yang nggak perlu. Oke, kita buat 3D-nya. Pilih solid, pilih revolve, letakkan di sini. Pilih create body. Jadinya seperti ini. Kita tidak ada acuan ukuran, jadi kita bebaskan saja. Intinya kita berlatih untuk membedakan, membandingkan ya, tepatnya membandingkan software CAM satu dengan yang lain. Kita sudah punya benda 3D-nya. Sekarang kita coba posisikan home. Home-nya jadinya seperti ini, padahal kita tadi men-setting front-nya ini itu seperti ini. Sehingga ini kita jadikan posisi seperti ini, lalu kita klik kanan set current as view, fit to view, sehingga home-nya sekarang sudah berganti jadi seperti ini. Oke, sekarang 3D-nya sudah selesai, kita save dulu. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan Fusion dengan Inventor. Kalau Fusion base dari penyimpanannya berdasarkan cloud ya. Jadi kalian membuat projectnya itu di cloud. Kalian bisa membuka hasil proyek pekerjaan Fusion kalian di laptop manapun. Yang terpenting akun kalian bisa masuk ke akunnya Fusion kalian. Itu enaknya. Masuk ke sini, saya tulis mungkin pion. Kita save. Sudah selesai. Sekarang kita akan coba membuat toolpad turningnya. Caranya adalah kita posisikan front dulu. Kita masuk ke sebelah sini. Karena kita tadi membuat 3D-nya menggunakan menu design. Untuk membuat toolpad atau machiningnya, kita bisa pilih ke menu manufacture. Ini kalian akan mendapati tampilan yang mirip dengan CAM Inventor. Kita coba bandingkan saja, apakah tampilan ini perbedaannya cukup banyak dengan Inventor. Belum mana? Oke, sudah. Oke, misalkan ini nah, tampilannya kurang lebih sama ya, ada setup, ada milling, ada turning. Yang membedakan adalah kalau di Fusion menunya itu dibuat jadi terpisah. Milling ya menunya milling,
turning, menunya turning. Oke, sekarang kita akan membuat benda ini. Diatur dulu stock setupnya, masuknya ke setup, bukan stock setup ya, tapi setup di sebelah sini. Kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang harus kalian pilih adalah ini, mesinnya pastikan menggunakan turning ya. Ini otomatis dia terpilih turningnya. Seharusnya di bagian sini kita itu bisa pilih model mesinnya, tetapi karena ini harus import, sepertinya ini harus import file tambahan eksternal, jadi ada add extensionnya, kita nggak bisa milih tipe mesinnya, jadi otomatis hanya turning saja. Kemudian operation type-nya pastikan menggunakan turning or mill turn. Maksudnya bagaimana? Meskipun kita pilih turning, benda kerja turning, di bagian turning itu kalau mesinnya sudah terbaru upgrade, ada turning, ada millingnya. Jadi ada double spindle. Kita pilih yang ini, lalu kita arahkan ke spindlenya, arahkan saja kursornya, lalu diamkan. Ada tampilan main spindle dan sub spindle. Kalau kita memilih main spindle, berarti spindle utamanya berada di sebelah kirinya kita. Kalau sub spindle, cekamnya ada di sebelah kanan atau di sebelah dari kepala lepasnya. Pastikan pilih main spindle. Kemudian WCS-nya, Work Coordinate System, harusnya kalian sudah dijelaskan ini. Itu letaknya bisa di depan sini atau di belakang sini. Kalau di belakang biasanya ini, kemudian stopnya di belakang. Cuma kalau saya lebih cenderung ke depan sini WCS-nya. Kemudian originnya ini dipilih yang front. Kalau yang back dia akan pindah ke belakang ya. Kalau saya originnya berada di depan, biar nanti titik nolnya itu ada di ujung sini. Kemudian offsetnya, yang dimaksud offset adalah ini ya, ke belakangnya itu ada kelebihan pengukuran 10 mili. Sedangkan offset depannya itu di depan sini, di depannya sumbu Z ini ada 5 mili di depan, itu digunakan untuk clearance, atau kalau kalian memposisikan gerak pahat pertama itu pasti selalu ke titik bebas dulu. Nah, ini adalah jarak titik bebasnya di sumbu Z-nya. Kemudian fixture-nya ini adalah pencekaman ya. Jadi ini kita tidak menggunakan karena otomatis saja, nggak masalah. Masuk ke stok. Diameternya ini pastikan sama dengan diameternya dari gambar kerja. Misalkan gambar kerjanya ukuran 60, ya minimal diameternya juga 60. Kalau kita menggunakan raw material mentah, biasanya nggak mungkin 60 atau sesuai dengan ukuran aslinya. Pasti ada kelebihan, misalkan 62. Sehingga kalau kita zoom, dia ada kelebihan 1 mili yang atas dan 1 mili yang bawah, sehingga ukurannya adalah 62. Kalau panjangnya ini bisa kita tambahkan, misalkan seperti ini, dia otomatis yang depan bertambah 1 mili, yang belakang bertambah 1 mili. Kemudian masuk ke post proses. Di bagian sini adalah ini terkait dengan nomor programnya. Silakan disesuaikan dengan nomor program yang kalian inginkan, misalkan O0002 seperti ini boleh. Misalkan dikasih komen, ini program apa sih, misalkan program pion, nah, seperti ini boleh. Untuk WCS offsetnya ini adalah kelebihan offsetnya ke depan. Nah, ini silakan nanti disesuaikan saja. Kalau saya tidak saya rubah, tapi kalau kalian mau mencoba misalkan ditambahkan jadi 2 mili di atasnya sini, di depannya sini boleh, nggak masalah. Itu. Oke, stock setup kita sudah berhasil men-setting.
Lanjut ke pemakanan yang pertama adalah pemakanan untuk facing. Facing untuk memakan ujungnya dari benda kerja ini. Caranya adalah klik turning face, atau kita expand di sebelah sini, pilih turning face. Lanjutkan dengan pemilihan tool, pilih select. Pastikan memilih tool yang sesuai dengan arah pengerjaannya. Nih contoh, saya akan scroll ke bawah. Pastikan kalian memilih turning tools metric, atau tutorial metric ini juga boleh, tapi lebih cenderung ke turning tools ya, karena kita sesuaikan saja. Kalian nggak akan bisa mengerjakan benda kerja tadi menggunakan milling tools, meskipun di sebelah sini milling toolsnya aktif. Boleh kok kalian memilih ini, asalkan mesinnya memang support untuk axis yang banyak. Biasanya ini yang untuk 4 axis atau 5 axis ya, sehingga ada tool kombinasi antara tool turning dan tool milling. Kita gunakan tool turning metric ini, lalu kita lihat, kita klik salah satu, misalkan ini tulisannya adalah left hand atau pahat kiri, sedangkan pemakanan kita tadi dari kanan ke kiri, maka salah. Contoh, kita select saja seperti ini. Nah ini silakan dilihat, arah pemakanannya pahat ini salah. Harusnya kan dia terbalik menghadap ke sana untuk memakan, sehingga ini tidak boleh kita gunakan dan kita harus ganti. Kita edit. Ini bisa kita edit mungkin ke arah sini ya, orientasinya. Kita coba orientasi ini. Salah, kita edit lagi. Kita pakai yang ini, kita oke. Nah jadinya seperti ini. Atau Pak, saya nggak mau ngedit Pak, ada nggak, tersedia nggak pahat kanannya? Tersedia, select saja, pilih yang ini, pilih yang ini, right hand, otomatis dia akan sesuai dengan pahat kanannya. Kalau sudah, spindle rotasinya kemana? Searah atau berlawan arah? Surface speednya berapa? Misalkan untuk rogging kalian makannya banyak, lalu spindle speednya kalian maksimal, jangan sampai 5.000 ya, 2.000 saja. Kemudian lead in dan lead outnya tidak usah kita atur ya, ini sementara waktu seperti ini saja. Masuk ke sini, front modelnya front ya, jadi dia itu dari depan, front, untuk memakan sampai titik ini. Kemudian masuk ke retract, retractnya ini jarak kembali. Kemudian cleaners ini titik bebas. Inner tidak kita gunakan karena kita tidak membutuhkan pembuatan dalam. Lanjut ke pace. Yang pace ini adalah arah pergerakannya, mau ke dalam atau keluar. Kemudian kompensasinya ini silakan dilihat, kalau saya arahkan kursornya ke sini. In komputer, in control, dan wear itu dia akan otomatis apa ya istilahnya, menggunakan kode G41 atau G42. Kalau in komputer ini ada tulisannya calculated ya, kompensasi otomatis terkalkulasi. Kalau in control, kompensasi pahatnya tidak terkalkulasi. Wear dan sebagainya bisa dibaca sendiri keterangannya. Ini nanti kaitannya dengan pemrograman kalian kalau membuat kode manual. Bisa menggunakan siklus, bisa menggunakan kode manual. Ngaturnya di sini. Kalau kalian diajari. Lanjut ke stock to lift. Kalau kalian stock to liftnya ada finishingnya, facingnya ada finishingnya, kalian pilih ini stock to lift.
Tapi kalau saya sekali facing itu ya langsung saja ke ukuran sebenarnya, karena yang kita butuhkan itu cuma lancip aja. Untuk yang ini saya tidak ada yang dirubah karena ini sudah sesuai ya, arahnya ini full retractionnya dan sebagainya, ini sudah sesuai. Cuma kalau kalian mau mencoba salah satu ya silakan nanti dicoba saja, karena ini pilihannya sangat banyak. Untuk lead in dan lead outnya ini kita cek saja semuanya dulu, nanti kalau ada masalah baru kita perbaiki. Jadinya seperti ini. Kalau kita klik kanan simulate, dia akan bergerak sesuai dengan facingnya, sekali pemakanan saja. Misalkan facingnya mau dibuat 2 kali Pak, atau multi pace, kalian klik multi pace ini, lalu kalian buat step overnya jadi 0,5, sehingga jarak 1 mili nanti dibagi pemakanannya 2 kali. Saya oke. Jadinya 2 kali pemakanan seperti ini. Klik kanan simulate, saya play 1 2. Jadi seperti itu untuk facingnya. Lanjut, setelah facing ada yang namanya rogging, sama seperti di Mastercam. Pilih turning profile rogging ini, klik saja, lalu pilih toolnya. Boleh menggunakan tool yang sama, misalkan tool yang kedua ini pahat kanan, kita select. Turning modenya mau seperti apa? Ini inside atau outside? Karena ini outside berarti pilih outside. Spindle orientasinya mau berputar searah atau berlawan arah, silakan dipilih sendiri. Ini maksimal spindle speednya 2000, cutting speednya 100 saja. Pakai coolant karena ini materialnya diatur sebagai material yang keras. Lanjut ke geometri. Profilnya ini bisa menggunakan stock front ini. Kalau stock front itu dari depan, kalau model back itu dari belakang, kalau selection itu dari ujung sampai ujung sini, atau chuck front itu dari depannya chuck dan lain sebagainya. Kalau saya cenderung lebih ke stock front ya, stock front agar kita dari ujungnya depan ini ke belakang bisa terseleksi. Misalkan tadi kan kita sudah facing 1 mili, kita coba saja ganti jadi min 1 agar dia itu pemakanannya langsung di ujungnya benda kerja. Kemudian tool limitasinya pastikan dia sesuai dengan pengaturan kalian ya. Kalau misalkan kalian hanya butuh ya ukuran sesuai dengan ukuran aslinya, maka pilih cutting edge. Kalau kalian bisa ada kompensasi beberapa mili sesuai dengan radius dari ujung mata pahatnya, kalian pilih yang contact point. Ini bebas ya, selama dia masih sesuai dengan toleransi. Kemudian kalau kalian centang groove suppression ini, kalau ada alur, ini kan ada alur ya, kalau kita cek nanti alurnya akan ikut termakan setelah kita pilih selectnya ini. Nah, jadi nanti akan ada pergerakan pahat yang bergerak turun sesuai dengan alurnya sini. Mungkin tidak terlalu sesuai dengan profilnya, tapi lumayan untuk mengurangi saja. Kita klik radialnya, ini offsetnya 10, ini untuk clearance ya. Kemudian radiusnya adalah sesuai dengan stok, sesuai dengan benda kerjanya 31. Misalkan mau kita tambahkan 1 mili seperti ini, dia akan naik ke atas mulai pemakanannya dari sana. Kemudian kita tidak pakai inner radius karena ini bukan pembuatan dalam. Kontaknya pilih yang cutting edge, masuk ke sini, cycle directionnya
siklusnya mau kemana. Kalau yang ini dari depan ke belakang, kalau ini dari atas, kalau ini dari belakang ke depan. Ya, silakan dipilih sesuai dengan siklusnya seperti apa. Kalau saya pilih yang horizontal pace, arahnya dari depan ke belakang, grooving allow-nya ini pilih yang allow karena tadi kita sudah memberikan ini yang ini ya, ini bang, ini grooving suppression ini. Kemudian toleransinya 0,01, stop to lift-nya adalah 0,1. Kalau kalian langsung finishing, ini di-uncheck saja biar nanti dia langsung sesuai dengan ukuran sebenarnya. Tapi karena ini rogging ya, maka otomatis hasilnya tidak akan mulus, sehingga kita butuh meninggalkan 0,1 mili untuk finishingnya. Masuk ke linkin parameternya seperti ini tidak saya rubah ya. Approach retake-nya ini juga tidak saya rubah, nanti silakan dicoba saja sendiri. Clearance-nya 0,6, kita oke dulu. Hasilnya seperti ini. Kalau kita simulasikan, klik kanan simulate, hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Ini baru rogging ya. Yang pasti kalau ada rogging pasti harus ada finishing. Tetapi kalau kita finishing dulu, otomatis yang bagian alur ini tidak akan termakan. Dan kalau kita langsung finishing, ada sekian mili ini sangat berbahaya untuk pahat dengan sudut yang kecil. Sehingga sebelum di finishing, kita harus memakan dulu alurnya. Caranya adalah pilih turning ini, kita expand. Untuk alur silakan bebas ya, mau pilih yang tipenya turning groove rogging ini atau adaptive rogging atau turning grooving. Intinya adalah ini sama. Kalau yang ini berbasis siklus, ada rogging, ada finishing. Kalau yang ini langsungan. Nah, kita coba yang langsungan saja. Kemudian kita pilih toolnya. Pastikan memilih tool di letak yang sama. Tool turning. Pilih yang outside OD, outside di dimension ya. Apa? Dimension kan ya? Yes, pokoknya itulah. Kalau internal yang ide ini ya. Kalau grooving outside yang ini. Pilih yang ini, kita cek dulu right hand atau left hand. Oke, ini sudah sesuai bentuknya. Kita coba yang ini, kita select, kita expand. Oke, sudah benar bentuk profil dari ujung pahat alurnya seperti ini. Kita lanjut ke pengaturan. Arahnya adalah searah jarum jam. RPM-nya karena ini adalah pemakanan alur, maka kita perkecil mungkin 1000 saja. Kemudian surface speed-nya 50 biar enggak terlalu makan berat. Kalau mau menggunakan coolant ya silakan dipilih salah satu sesuai dengan apa yang ada di mesin. Masuk ke geometri. Kalau yang ini ya, ini adalah digunakan untuk mengatur di mana letak groovingnya. Sementara kita tidak atur dulu biar kalian tahu letak bedanya di mana. Masuk ke radial, ini juga tidak kita atur ya, biar kalian tahu bedanya. Kemudian arah pergerakannya ini up and down atau only down atau only up ya, nanti silakan dipilih salah satu. Kompensasinya tipenya apa ya, silakan nanti dipilih salah satu. Intinya semuanya bisa. Kemudian kalau kalian langsung sesuai dengan ukuran sebenarnya, maka stop to lift-nya ini kita uncheck. Kalau ada finishingnya ya silakan ini diatur, disisakan berapa mili untuk finishingnya.
Sementara tidak saya atur, langsung ke ukuran sebenarnya. Masuk ke linkin, ini tidak kita atur dulu, sementara kita oke dulu. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi semua permukaan ini bisa dikerjakan dengan cukup menggunakan toolpad alur. Tapi kan ini mubadir ya, karena tadi kan kita sudah mengerjakan dengan roughing. Kok kita kerjakan lagi menggunakan alur, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini kan semakin banyak, lama. Sehingga kita harus batasi letak awalnya itu di mana pemakanannya. Ya, berarti kita edit, klik kanan, edit, kita pilih ke geometri. Nah, stock frontnya ini ya, pilih yang stock front, kemudian kita arahkan ke letaknya titik awal pemakanan. Misalkan jaraknya ini ke sini adalah apa ya, mungkin min 30. Oh, min 30 kebablasan 25. Nah, di sini oke, nggak apa-apa. Lalu titik akhirnya di mana? Titik akhirnya di sebelah sini. Kita pilih start front lagi, lalu kita arahkan ke belakang sampai ke titik ini. Mungkin kita ganti ke min 35. Oh, kurang, min 55. Mungkin min 47, 48. Yes, seginilah. Kemudian kita oke. Maka hasilnya adalah pembuatan yang hanya pada profil yang kita tentukan tadi. Jadi tidak mubadir langkah pemakanan. Sekarang kita coba simulasikan semuanya. Klik kanan simulate, kita play. Loh, harusnya ini juga tidak usah pemakanan ya, kan sudah selesai dari sini. Yes, gak apa-apa, anggap aja bener. Loh, karena sudah selesai alurnya, kan tadi kita belum finishing, maka kita pilih dulu finishing ini, turning, mana finishing, turning profile finishing, pilih yang ini. Kita select pahatnya, pastikan menggunakan pahat dengan sudut yang lebih kecil. Kita pilih di tempat yang sama, tool turning metric, pilih yang pahat kanan, tapi untuk finishing ini left hand, pilih yang right hand, kita select. Oke, sudah sesuai pahatnya. Pilih outside, kemudian arahnya juga sama, searah dengan jarum jam. Untuk finishingnya 2000. Lalu spindle speednya kita buat jadi 300 saja, nggak apa-apa, karena pemakanannya hanya 0,1 mili. Untuk yang lain ini, mulai finishingnya dari depan sampai belakang, clearance-nya sama, nggak usah kita atur. Kalau ini mau diperkecil juga nggak apa-apa, 5 mili itu. Ini nggak terlalu berpengaruh ya, karena kalau program menggunakan G0 dia akan bergerak cepat. Kalau ini tidak kita atur lagi ya, mungkin yang kita atur adalah bagian lead in dan lead out kalau dia bermasalah. Kalau selama dia tidak bermasalah, tidak usah kita atur. Nah, ini ada keterangan, lead out has been modified due to a gag with remaining stock. Ini ketika lead out-nya ada permasalahan, mungkin dia nabrak ya, atau ini lead out-nya kita coba uncheck. Nah, dia jadi centang. Kalau centang artinya dia sudah sesuai. Sama seperti di Mastercam, kalau kita di sini ada keterangan warning atau warna kuning atau tanda seru, kita tidak boleh melanjutkan itu. Dapat dipastikan kalau kita tetap melanjutkan ini,
kita eksekusi di mesin CNC, CNC-nya akan membaca sebagai kode error. Kalau sudah seperti ini gimana? Kita klik kanan, pilih yang simulate. Kalau kita klik kanannya hanya di bagian ini saja, klik kanan simulate, yang disimulasikan hanya di bagian groove saja, salah satu yang dipilih saja. Kalau kita mau mensimulasikan semuanya, di bagian setup, klik kanan, pilih simulate, kita play. Nah, seperti ini. Sehingga benda kerja kita sudah selesai. Ini yang lain ini silakan dicari sendiri. Misalkan mau apa ya istilahnya, melihat komponen-komponen ini mau ditransparankan atau tidak. Nah, ini saya tidak menggunakan ini di CNC ya, tapi tetap bisa.